Halo sobat, jumpa lagi di channel Smart Faiz. Saya Anwar. Saya barusan kedatangan reel baru Sokoro SW6000. Saya beli online. Jadi ada alasan khusus, nanti akan saya ceritakan mengapa saya ambil reel ini ya. Oke, rencananya nanti saya bandingkan Shimano Sokoro SW6000 ini dengan Daiwa BG6000. Sebelum kita bandingkan, kita unboxing dulu istilahnya untuk lihat apa aja sih yang kita dapat dalam paket pembelian Sokoro ini. Oke, jadi reel set standar ya. Kalau soal box mah setara lah sama si Daiwa, warnanya aja yang beda. Sama-sama karton. Jadi buku ini ya, buku panduan spare part, terus ada sama ring pengganjel spool. Jadi nanti kita atur sendiri kurang maju atau kurang mundurnya nanti sesuai dengan selera kita. Terus saya dapat stiker Shimano. Ini nggak tahu ya, ini dari paketnya si reelnya Shimano-nya atau dari sellernya. Ini dari saya beli dari angka 7 fishing kalau nggak salah, dari Serang. Oke, sebelum kita membandingkan fisiknya, kita bandingkan dulu speknya ya dari kardusnya masing-masing. Untuk Sokoro dia rasionya 4,6:1, sedangkan Daiwa BG SWDH dia di 5,7:1. Di varian Daiwa BG ini ada yang tipe 6000 DP dengan rasio yang lebih rendah, saya lupa, masih 5-an lah, 5,1 atau 5,2 lah, saya lupa. Untuk beratnya Daiwa ini dia Sokoro dulu deh. Beratnya dia ada di 445 gram, sedangkan Daiwa BG di 385 gram. Ini kerasa banget. Saya yang biasa pegang BG, begitu pegang Sokoro ini, kok langsung kerasa beratnya. Jelas saja ini 60 gram ya beratnya, cukup lumayan. Jadi kalau mau castingan sih saya sarankan ini deh, casting jigging. Karena lumayan untuk jangka waktu lama, untuk action lama ya, jigging atau casting, popping mungkin inilah akan lebih ringan. Maksimal drag, kalau ini sih gimmick marketing ya, ini 12, ini 10, nggak masalah. 10 pun ini sudah lebih dari itu, cukup. Saya pernah ngukur itu untuk fight dengan ikan yang nyaman ya, itu 7 kiloan lah. Itu nyaman dan aman buat senarnya juga lah untuk PE3. Tapi kalau mau yang lebih ekstrim bolehlah, biar nggak line out, dapat ikan gede kita mentokin ya. Terus untuk bearingnya sama sih, ini Daiwa ini 5, ini 5 ya, 4+1. Untuk retrieve-nya, kerang retrieve-nya, jadi satu putaran handle reel itu kalau Sokoro dia 83 cm, di Daiwa BG ini dia 101 cm. Dari sini kita sudah bisa melihat perbedaan jelasnya. Cocoknya kalau yang 83 ini
itu untuk dasaran. Untuk mungkin vertical jigging, jig yang berat, dia akan lebih nyaman. Kalau ini dia untuk slow jigging oke. Dengan jig yang nggak terlalu berat, mungkin maksimal 200 gram itu sudah oke lah, masih oke lah. Di atas itu mungkin Sokoro ini yang lebih oke ya. Tapi untuk actionnya, untuk slow jig, karena dia rasionya rendah, slow jig itu justru butuh rasio yang tinggi ya. Karena actionnya ikan itu saat fallnya, tapi saat naik dia butuh cepet, satu putaran aja terus dia butuh action untuk fallnya. Nah kalau ini nggak secepat dan sejauh ini untuk satu cranknya, satu putaran handle reelnya. Untuk dasaran jelas ini yang saya rekomendasikan, apalagi untuk yang pemberatnya 200 gram ke atas, laut-laut dalam ya, yang butuh pemberat gede, ini akan lebih berat untuk kereannya. Sedangkan ini dijamin ringan, tapi ini akan lama naiknya. Itu. Untuk lainnya, kapasitas senar dia sama. Sokoro dia PE 3300, BGSW ini PE 3300 juga. Ini sudah saya pasang ya. Akurat memang, ini PE 3 dari relik jabrik 300 meter, pas banget. Nah jadi kapasitasnya sama. Kalau ke lainnya sih bahan main gearnya ini Hagane. Kalau ini istilahnya gigi gear di jigir ini pakai zinc ya, tapi soal ketahanan sih kalau BG ini sudah terkenal dari dulu ya. Seri BG ini dia udah terkenal awet. Badak lah istilahnya, reel badak. Jadi nggak khawatir kalau soal kekuatan gearnya. Kalau Sokoro ini, Hagane ini dipakai reel Shimano menengah yang lainnya juga pakai Hagane. Jadi kedua reel ini, baik Shimano atau Daiwa ini, mereka itu punya trademark ya. Trademark itu punya keunggulan, sama-sama berdua itu punya keunggulan kehalusannya. Jadi mereka itu bisa sangat presisi dalam pembuatan gear, main gear sama oscillating gear dan supporting gearnya segala macam itu mereka sudah sangat presisi lah. Jadi makanya yang menentukan kehalusan itu terutama itu dari gear-gearnya itu. Kalau selanjutnya mungkin dari bearingnya ya. Kalau saya bandingkan sih bukan dengan merek lain ya. Jadi merek Daiwa dengan merek yang sekarang bertebaran itu, istilahnya reel merek Cina ya. Meskipun bearingnya mereka bejibun banyak, tapi soal kehalusan jangan bandingkan sama Daiwa BG lah. Daiwa yang murah yang 500 ribuan aja masih jauh lebih halus yang 500 ribu. Harganya sama ya. Mungkin di beberapa episode yang lalu saya membandingkan reel seharga 500 ribuan itu kehalusannya Daiwa luar biasa, nggak bisa disamakan dengan reel lain yang seharga sama. Nah, kalau soal spek klaim pabrikan itu, nah kita akan bahas langsung penampakan fisiknya. Selanjutnya langsung kita bandingkan kedua reel ini fisiknya ya. Tapi kalau saya ingin bandingkan dengan ini dulu ya, reel lama saya. Ini Ryobi Applause 6000, size-nya sama, kemungkinan juga
ininya senarnya juga sama ya. Saya agak lupa nih. Jadi reel-reel baru sekarang terasa eh, terlihat lebih compact ya. Baik si Daiwa BG maupun si Sukuro 6000 ini terlihat lebih compact untuk yang reel-reel baru sekarang. Untuk tampilan fisiknya keduanya sama-sama dominasi warna hitam yang dipadu dengan variasi gold. Cuma untuk Daiwa BG dia lebih konsisten karena handle reelnya dia berwarna gold juga. Kita ke ujung dulu. Spool. Di spoolnya, desain spoolnya Sukuro dia lebih ada bagian yang ini ya meruncing di atas, sedangkan untuk Daiwa BG dia rata saja. Terus, nah ini yang bikin saya agak kurang inilah puas sama si Sukuro ini. Jadi dia nggak ada namanya apa penjepit benang. Di sini nggak ada penjepit benangnya sama sekali. Ini yang bikin saya agak kecewa sih. Padahal penting banget loh bagi saya tuh. Ya kalau ini jadinya kalau pas nggak dipakai itu bingung cari karet atau pengikat, atau kita harus ngikat dulu ujung leader ke bell arm atau kemana gitu ya. Nggak inilah kurang kurang jadi kurang respect saya sama si Mano Sugoro, cukup mengurangi value-nya. Oke. Terus nah ini kalau si Daiwa BG dia ada fitur ATD atau automatic turnamen drag ya, dimana dia untuk diputar dikit aja dia udah kerasa banget, cuma 2 klik gitu aja udah kerasa banget. Nah kalau ini ya cuma ini sih gak masalah sih bagi saya, jadi cuma rasio putarannya aja. Terus ini bell arm ini yang menarik. Bell armnya untuk Sukuro dia kayak melengkung gitu letter S, sedangkan si Daiwa BG ini lurus saja. Untuk rumah rollernya dia cukup sempit ya, sedangkan di Sukuro dia lebar banget. Terus kita ke bell armnya. Nah ini mungkin perlu dibahas juga ya, karena saya kok kemarin waktu casting kok beberapa kali jebret sendiri nih. Nah ini ringan dibanding si Sukuro. Jadi Sukuro ini terasa untuk pernya bell arm ini dia lebih keras dan lebih nekuk keluar gitu loh, dibandingkan dengan si Daiwa BG. Nah ya kan, terlihat kalau si Mano Sukuro ini lebih nekuk daripada si Daiwa BG. Semoga lebih aman ya untuk casting. Tingkat kekerasan pernya juga si Mano Sukuro dia lebih keras. Ke bahan body ini lagi-lagi si Mano Sukuro ini dia masih grafit, tapi si Daiwa BG dia sudah full metal. Ini aluminium kalau nggak salah. Jadi soal kekerasan, soal fleksibilitas si Daiwa jelas lebih keras ya. Tapi jangan khawatir, Shimano sudah ngeklaim kalau max drag-nya ini bisa sampai 10 kilo. Artinya pabrikan sekelas Shimano pasti sudah mempertimbangkan, sudah riset berkali-kali atau bertahun-tahun mungkin untuk kekuatan body reel ini jelas telah lolos uji intinya itu.
Kalau soal bahan bell arm ini, bahan rotor ya, maksud saya bahan rotor. Nah, si Daiwa BG ini jauh lebih lunak daripada si Shimano yang dia lebih solid, terasa lebih solid untuk rotornya. Lagi-lagi jangan khawatir, Daiwa pun jelas sudah riset ya. Nggak mungkin lah dia saat max drag maksimum dia akan rollernya ini akan nyenggol spoolnya, kan nggak mungkin, pasti sudah di reset lah. Intinya itu, soal kekuatannya juga pasti sudah diuji. Oke, kita ke bagian di baliknya sini saya agak hampir lupa. Kalau si Daiwa ini ada switch untuk one way atau dua arah. Kalau Shimano Sukuro dia sudah permanen satu arah. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, bahkan ada yang nggak pernah mainin si switch ini. Bahkan teman saya itu lebih nyaman, ada satu teman mancing saya itu, dia lebih nyaman kalau reelnya itu nggak ada switchnya ini. Katanya lebih teruji lah, kan lebih kuat. Menurut asumsi dia seperti itu. Padahal saya punya reel yang usianya belasan tahun ada switch itu, tapi ya akhirnya memang kejadian kemarin jatuh terus dia bermasalah, dibetulin sendiri sih gampang sih, bisa sih, intinya seperti itu. Nah, apa sih fungsinya ini? Jadi ini terutama berfungsi saat trolling ya. Jadi saat trolling kan, saat kalau kita nggak ada setelan ini harus dilepas bell armnya, senar keluar nih dari sini, ya kan? Nah, kalau dengan adanya ini kita nggak perlu buka bell arm, cukup switch saja dia agar dua arah. Nah, dua arah. Saat dia dikunci, tinggal switch gini aja, cetek, jadi dia langsung ininya langsung kunci rotornya. Kalau dia nggak ada switch ini kan otomatis dalam tekanan tinggi itu harus ditutup, dipaksa tutup si bell armnya ini. Jadi memaksa gesekan berlebih di bell arm untuk senarnya itu gitu loh. Intinya itu. Terus saat untuk dasaran kita nggak perlu lagi buka tutup bell arm gitu loh. Tinggal diloskan aja ini. Tinggal di switch agar dia lebih turun ininya rangkaiannya, terus baru dikunci lagi. Lebih fungsional. Itu. Kita ke handle. Jadi sudah ada dua kelemahan untuk Sukuro ya. Ketambahan yang ketiga adalah handle-nya. Sebetulnya saya tidak ada masalah dengan model handle-nya Sukuro yang dia belum power handle. Jadi dia itu masih model penguncinya di sisi sebaliknya handle ya, untuk melepas atau melonggarkan, merapatkan si handle ini, dia ada kayak knob di sisi baliknya handle. Bukan masalah ini sebetulnya, ntar nanti saya jelaskan, saya bandingkan. Nah, ini juga beda ya. Untuk as handle-nya dia bukan hexagon seperti pada halnya reel-reel yang lain, tapi dia segi 4 ini rasanya. Segi 4, jadi bukan hexagon. Nah, saya pasang kembali terus saya tunjukkan nih kelemahannya. Ada yang ngomong kelemahannya gampang kendor, saya rasa enggak lah. Kalau gampang kendor tinggal dirapetin mentok aja, si knobnya ini enggak bakal kendor lah. Masalahnya adalah handle reel Sukuro Shimano Sukuro ini kurang rigid. Nah, ini dia. Dengar klak gitu ya. Ini goyang. Ini handle ini goyang. Tidak solid. Saat diputer dia menimbulkan
apa ya, bunyi yang mengganggu, terus ada kayak cetak yang mengganggu. Tek 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 tek. Nah, ini sangat mengganggu loh ini. Bagi saya ini sangat mengganggu. Tek 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 tek. Coba saya bandingkan dengan Ryobi Applause saya yang usianya sudah belasan tahun. Saya nggak ada bunyi tek tek seperti itu. Tek tek ini solid ini, lebih solid. Handle-nya ini lebih solid daripada Shimano Sokoro. Nah, nggak ada tek 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 bunyi tek 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 gitu. Shimano Sokoro ini, nih denger ya, bunyinya denger nggak ya? Tek 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 gitu. Nah, sangat mengganggu, mengurangi kenyamanan banget ya. Nih kalau Shimano Daiwa BG ini nggak ada bunyi tek 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 gitu, karena dia lebih solid. Dia power handle. Kalau Daiwa BG ini power handle, screw in handle. Nah, screw in handle kalau dia diputer ke depan, dia lebih rapat jadinya. Tuh dia solid. Intinya itu dia solid, nggak ada tek 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 goyang, itu nggak ada. Kalau Sokoro ini goyang banget. Aduh, sayang sekali. Real seharga 1,5 jutaan lah, masih seperti ini ya. Kalau saya sih cukup menyayangkan. Kalau soal kehalusan, kedua reel ini sama-sama halus. Jadi Shimano dan Daiwa itu kalau di pemancing inilah dunia lah, ini sudah terkenal. Kalau dua produk ini terkenal dengan kehalusannya. Ini terbukti. Salah satu alasan saya ingin mencoba Daiwa maupun Shimano ya adalah kehalusannya. Terus berharap sih dia akan lebih permanen kehalusannya. Nah, kehalusan itu ditentukan terutama bukan pada bearing. Bearing hanya sekian persen menentukan kehalusan ya. Tapi saya lebih condong ke desain gearnya. Pertemuan antar gear. Saat dia dapat tekanan, dapat beban, itu pabrikan sekelas Daiwa sama Shimano ini dia sudah cukup berpengalaman untuk bikin gear yang halus. Kalau ingat beberapa episode yang lalu sih, saya itu membandingkan salah satu Daiwa apa ya, saya lupa, Daiwa LT atau apa yang dengan merek Cina yang seharga 500 ribuan, sama-sama seharga 500 ribu, dimana si merek Cina ini dia sudah dibekali macam-macam seal, dia sudah dibekali bearing yang berkali lipat jumlahnya. Sedangkan si Daiwa ini bearing paling cuma satu waktu itu. Tapi kenyataannya dia bisa jauh lebih halus putarannya, lebih smooth daripada si merek Cina itu. Jadi intinya kembali, kalau soal kehalusan cari pabrikan yang memang dia berpengalaman di pembuatan reel ya. Itu sebabnya. Terus sebelum saya beli Sokoro ini, saya sebetulnya sudah sudah tahu saya kelemahan Sokoro ini. Sebelum saya sudah tahu bodinya, spoolnya nggak ada pengunci talinya, soal handle-nya yang belum power handle, soal ininya masih terlalu lentur untuk bodinya, itu saya sudah tahu. Tapi tetap saya beli, karena apa? Nggak ada pilihan lain. Yang saya tahu untuk merek pabrikan terkenal yang low ratio itu cuma ini 4,6 banding 1. Saya beli ini untuk mertua saya yang usianya sudah 72 tahun, dimana dia saat pakai Daiwa BG ini, saat menaikkan atau menurunkan pemberat J8 itu berapa ya, mungkin 150 gram lah, plus ketambahan apalagi dapat ikan, beliau sudah sangat kewalahan gitu loh untuk memutar sandalnya. Makanya saya tidak ada pilihan, meskipun
Banyak kelemahannya, tapi keunggulannya ini adalah rasio rendah yang memang diperlukan agar putaran itu ringan dalam menaikkan menurunkan umpan atau ikan ya. Itu dia, makanya wis ini nanti memang spesialis dasaran yang mungkin untuk vertical jigging juga akan lebih berguna ya, fast jigging. Cuma dari sisi bobot yang dia lihat lebih berat 60 gram kok. Untuk overall fishing secara umum ya, kalau suruh bawa satu reel aja saya mau bawa ini aja lah. Karena ini lebih berat, lebih lama naiknya. Terus inilah anehnya satu lagi. Bodinya si Daiwa BG ini sudah full logam, sedangkan ini masih grafit. Tapi soal bobot kok yo, bobotnya si Mano ini lebih berat gitu loh. Mungkin dari handle-nya kali ya, handle-nya gede banget nih. Dibanding handle-nya si Daiwa ini kerasa, soalnya waktu untuk jangka waktu lama 60 gram itu sangat terasa gitu. Mungkin itu saja sih untuk episode saya kali ini. Jadi monggo dipertimbangkan, kalau ngincer rasio rendah mungkin Shimano Shokoro ini yang terbaik. Tapi kalau soal fitur, kenyamanan segala macam, nah mungkin dihindari lah kalau memang rasio itu tidak menjadi masalah. Untuk produk ini kurang saya rekomendasikan lah. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di lain episode.